para sahabat Klum Pencapir. Kali ini saya akan berbicara tentang proyek, lebih tepatnya kontradiksi proyek, terutama proyek yang masuk ke desa ya, yang dari dulu terlalu banyak menyerbu desa jadi lokasi dan objek proyek. Presiden banyak berbicara sejak awal, misalnya dengan jargon kerja. Beliau juga memberikan kritik yang penting bahwa para kepala desa itu tidak ngurus rakyat, tapi sibuk kerja ngurus laporan. Sehingga ini ketika dibawa ke desa, ada para kepala desa yang mengatakan laporan. Kalau presiden bicara tentang kerja, kepala desa laporan. Mengapa bisa senjang seperti itu? Karena di tengah itu ada teknokrat yang bisa kita pahami bahwa mereka itu bekerja dengan proyek. Sehingga kerja ditangani dengan proyek, maka ujungnya adalah laporan. Mengapa bisa begitu? Apakah proyek itu sesuatu yang jelek? Apakah itu tidak perlu dilakukan ke desa misalnya, atau ke masyarakat, atau ke institusi? Saya akan berbicara tentang ini dan para sahabat silakan untuk menyaksikan secara tuntas. Itu sebenarnya sesuatu yang lazim, it's fine, good, baik, tidak ada masalah gitu, dan itu biasa dilakukan oleh para pihak. Itu manajemen proyek untuk menghasilkan produk tertentu yang berguna bagi banyak orang. Sebagai contoh misalnya para arsitek atau para insinyur teknik sipil itu membuat proyek untuk membangun jembatan, membangun jalan. Begitu jadi jalan kan berguna untuk orang banyak ya, jadi ini ranahnya memang ranah objeknya yang sangat fisik, sangat jelas, tidak perlu pakai perhitungan sosial ya, meskipun bangun jalan pasti ada dimensi sosial yang harus kita perhatikan juga. Tetapi kalau proyek bangun jalan kan clear, no problem gitu. Demikian juga dengan para sinias, insan film yang kami bikin proyek gitu, bikin proyek film melalui research, melalui persiapan, melalui banyak yang dilakukan, dan begitu jadi film itu bisa menghibur, bisa memberikan edukasi, bahkan juga bisa menghasilkan kemakmuran. Dan saya juga sering memanfaatkan film untuk saya cari maknanya, bukan hanya sekedar hiburannya, tapi maknanya sering saya ambil dan kemudian bisa menjadi pembelajaran bagi banyak orang. Sebagai contoh misalnya ada film Dancing with Wolves, dibintangi oleh Kevin Costner pada tahun 95. Itu saya sering gunakan sebagai metafora untuk untuk para pendamping ya, kerja seni humanistik itu ya kayak film Dancing with Wolves itu. Di Indonesia memang proyek sudah lama dan punya makna peyoratif, menurun, konotasinya jelek. Di masa Orde Baru itu kan banjir proyek masuk desa. Dulu para kepala desa bilang bahwa semua kementerian kecuali Kementerian Luar Negeri itu membawa proyek masuk desa. Dan proyek pada waktu itu konotasinya untuk rente, untuk ada dulu istilah talang bocor ya. Talang bocor itu artinya dari sini besar, kemudian dari sana tetesnya kecil karena di tengah itu talangnya banyak yang bocor. Saya kira para sahabat tahu maksudnya itu. Nah, di masa sekarang saya ingin memahami secara berbeda. Bukan proyek untuk ajang bancaan gitu ya. Mungkin itu masih ada ya kayak gitu kan.
selalu ada. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa proyek itu adalah kekuasaan, bukan sekedar untuk mencari uang. Mengapa proyek adalah kekuasaan? Karena proyek itu bukan diterapkan semata untuk menghasilkan produk, output, seperti membangun jalan, membangun jembatan, atau membangun film, atau membuat film. Tetapi ini pendekatan yang sangat teknis itu dimasukkan ke ruang-ruang sosial, ke ruang-ruang politik, ke institusi, ke desa, ke masyarakat. Jadi nalar proyeknya dibawa ke sana. Oleh karena itu ini sebenarnya proyek yang dihadirkan dengan nalar-nalar sangat teknis dibawa ke ranah politik itu yang saya sebut sebagai proyek itu sebagai kekuasaan. Saya merujuk gagasan atau perspektif yang dibangun oleh Tania Muraili, ya, seorang antropolog yang menulis buku terkenal The Will to Improve tahun 2007, dan itu studinya tentang kontradiksi pembangunan di Indonesia mulai dari zaman kolonial sampai zaman neoliberal. Jadi proyek itu ya, jadi bukan politik-politik tapi proyek-proyek gitu ya. Yang intinya itu adalah teknikalisasi dan problematisasi dan teknikalisasi. Problemnya ekonomi politik, tapi jawabannya dengan proyek itu namanya problematisasi dan namanya teknikalisasi. Tahun 2016 Tania Lee menulis kembali dalam sebuah artikel itu Governing Rural Indonesia, Convergence of Project System. Jadi ini artinya pengaturan desa itu dimasukkan dalam kerangka proyek, sehingga dari tulisan itu kita bisa mengatakan bahwa pemerintah itu mengatur desa dengan proyek. Jadi proyek itu mengatur desa, artinya ini proyek ini kan namanya kekuasaan. Tentu itu diambil atau dielaborasi dari perspektif governmentality dari Michel Foucault. Jadi artinya bahwa kekuasaan itu tidak harus di birokrasi, tidak harus di istana atau di Senayan, tetapi proyek itu juga kekuasaan. Kekuasaan itu ada di mana-mana, konsultan juga kekuasaan, terus kemudian sertifikasi juga kekuasaan, akreditasi juga kekuasaan. Yang maksudnya baik untuk mencapai target. Targetnya siapa? Kalau di dalam Michel Foucault itu bukan warga, bukan masyarakat, tapi kalau target itu kan sesuatu yang bisa dibuat angka, yaitu penduduk. Jadi manusia itu mengerti sebagai penduduk, dan oleh karena itu disitulah letak kontradiksinya, ya. Jadi akhirnya desa, masyarakat, kelompok masyarakat atau semuanya itu ditarget dengan apa yang disebut sebagai proyek. Nah, ini menggunakan manajemen ilmiah. Ini kan pekerjaan teknokrat yang namanya proyek itu. Lalu manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah itu ya apapun masalahnya itu dianalisis, kemudian dijawab dengan kerangka yang sangat ilmiah sesuai dengan apa yang mereka pikirkan secara positif, secara baik dan benar. Lalu ini ada kerangkanya, ada kerangka planning, implementasi, lalu evaluasi, monitoring evaluasi, dan akhirnya namanya pertunjukan. Oke, tidak ada masalah ketika ini jalan, dirancang sedemikian rupa, lengkap, kemudian dibangun, dimonitor, ada mandornya, lalu begitu selesai, siap, layak, lalu diresmikan dan dipertunjukkan. Itu nggak ada masalah. Tetapi ini kalau misalnya proyek penanggulangan kemiskinan misalnya, atau proyek dana desa misalnya, atau proyek yang lain lah, itu kan pakai planning tuh. Planning itu kan ada problematisasi. Masalahnya di mana ini? Ini menemukan masalah ya, dengan akar, dengan pohon masalah yang sangat positifis dalam kerangka logis yang dulu saya pelajari juga dulu ya. Kemudian di teknikalisasi. Teknikalisasi ini kan ya nanti solusi-solusinya itu atau masalah penyelesaian secara teknis itu kan dirumuskan. Problematisasi, teknikalisasi, lalu ada yang ketiga itu
instrumentalisasi. Jadi diciptakan instrumen atau tools itu untuk menjalankan yang teknis tadi. Lalu ada standarisasi juga. Ini kan hampir sama ini, standarisasi dan instrumentalisasi. Ini standarisasi ini macam-macam. Semuanya dibikin standar ya. Entah itu kayu, sawit, atau akreditasi, atau desa, entah desa itu yang mandiri, desa yang maju, desa yang berkembang, BUMDesa, semuanya dibikin standarisasi dan ini ada instrumentasinya. Itu kan tahap yang namanya planning itu ada 4 itu. Jadi ini pakai manajemen ilmiah ya, yang belum tentu itu sesuai dengan denyut kehidupan orang desa. Termasuk misalnya proyek desa digital gitu ya. Desa digital ekonomi ini dibawa ke sini nih, dibawa ke sini tanpa melihat secara dalam, secara kritis terhadap fakta yang utuh. Jadi misalnya ini kaitan antara masyarakat setempat itu dengan potensi atau dengan aset ya. Dia nggak melihat bahwa problemnya itu adalah soal aset dan akses. Ekonomi politik ini problemnya, tetapi yang dilihat orang desa itu tidak punya kemampuan ya, produksinya tidak berkualitas, kemudian jumlahnya terbatas, skala ekonominya terbatas, bisnisnya tidak efisien, packagingnya buruk gitu ya, pemasarannya kurang sip. Lalu di sini gitu, tapi di sini tidak, di hulunya tidak diperhatikan. Jadi ini seperti orang membuat website tapi di sini nggak pernah berproduksi konten, orang nggak pernah menulis, orang nggak pernah menghasilkan karya, lalu di sini dibuat. Akhirnya apa? Ya gitu-gitulah isinya soal website itu sama nanti juga begitu. Digital ekonomi ini ya memang penting. Ya kita bisa belajar pada pengalaman Jack Ma, Alibaba itu melalui proses pengorganisasian yang luar biasa selama 8 tahun baru menghasilkan produknya. Jadi nggak bisa, proyek itu kan terbatas hanya 1 tahun dengan kerangka planning, DIPA dan seterusnya yang sangat terbatas. Jadi ini ada di sini. Nah, padahal di sini belum, teknologi tepat gunanya juga belum selesai. Ini dulu juga proyek, ada gelar teknologi tepat guna, pertunjukan gitu. Tetapi problem mengenai adopsi, adaptasi, institusionalisasi di level lokal, di level desa, nanti dengan petani ini masih problem. Nah sekarang ada teknologi high tech gitu ya, dengan digital ya. Jadi ini nalar proyek, nanti kalau ada 1-2 desa yang kira-kira berhasil atau punya cerita sukses, lalu ini dievaluasi, lalu dipertunjukkan, dilaporkan oleh menteri, sekian, jadi sekian desa mengalami digitalisasi, sekian ribu BUMDesa telah terbangun dan tersertifikasi gitu. Tapi isinya gimana? Ya. Apakah tadi yang hulu tadi bisa dijawab? Apakah problem ekonomi yang sangat subsisten itu bisa dijawab? Enggak juga, yang penting adalah pertunjukan. Jadi di tengah perjalanan dari planning, perencanaan, pelaksanaan implementasi, kemudian monitoring, evaluasi, dan pelaporan itu ya, pelaporan kan pakai laporannya kepala desa tadi kan, bahkan pelaporan itu kan banyak disiasati juga. Jadi orang desa itu kalau dikejar dengan berbagai kekuasaan itu, termasuk kekuasaan proyek itu biasanya mereka bersiasat. Resistensinya bukan melawan langsung, memang awal-awal agak melawan itu, tapi akhirnya kan dilaksanakan dengan budiman. Di balik budiman itu siasat ya. Jadi melaksanakan yang namanya standarisasi instrumen dan sebagainya itu bukan dengan hormat dan martabat, tapi cukup dengan siasat. Yang penting laporannya beres gitu ya. Meskipun membuat laporan itu yang segini itu harus 1 minggu misalnya. Nah itulah mengapa Presiden lalu mengatakan bahwa kepala desa sibuk mengurus laporan. Ya karena ini dikejar atau dimobilisasi atau ditarget dengan berbagai instrumen-instrumen, dan di balik itu semuanya data lalu menjadi penting. Jadi teknokrat itu memburu data, nanti disajikan untuk pemimpin politik. Pemimpin politiknya manut sama teknokrat data itu atau data kerasi itu ya.
ada pertunjukan, pokoknya yang penting semua orang tahu, yang namanya netizen tahu gitu, apa yang di permukaan itu pokoknya yang penting terlaporkan, dipertunjukkan ya. Kalau antropolog ya pasti protes gitu, karena tidak ada kedalaman gitu. Tapi kalau antropolog itu berlaku seperti itu, atau sosiolog itu berlaku seperti ilmu pertunjukan itu, wah itu patut disayangkan. Jadi artinya ini ada hal-hal yang itulah kontradiksi ya. Jadi antara kontradiksi yang di planning, yang diimplementasikan, yang dilaporkan itu kelihatannya sangat baik gitu ya, outputnya ada banyak, tapi setelah diselami, setelah masuk ke dalam itu ternyata suwung, kosong. Jadi hanya istana pasir ya. Istana pasir memang kelihatan kelihatannya wah gitu ya. Dan itulah yang saya selalu membedakan, ini proyek dari atas, itu kan imposisi atau intervensi dari atas, itu ya untuk kepentingan mereka saja. Tapi yang di sisi lain kan yang namanya emansipasi lokal, emansipasi desa. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa pendekatan emansipasi lokal itu akan jauh lebih kokoh, lebih mandiri dan berkelanjutan daripada yang diintervensi dengan proyek dan aturan dari atas. Tapi kalau mereka kan bilang, lo kan desa kan begitu, kalau nggak diintervensi kami salah juga. Iya, saya mengatakan juga bahwa cuci tangan itu jauh lebih baik daripada campur tangan. Tetapi yang terbaik adalah turun tangan. Turun tangannya harus tepat dong. Jangan turun tangannya dengan cara campur tangan, itu hanya akan menghasilkan istana pasir. Ya, itu ada teknokrat yang sibuk betul ngurusi data untuk menjadikan desa itu sebagai objek, hasilnya untuk pertunjukan. Saya nggak percaya itu ya. Saya lebih percaya pada antropolog atau pada sosiolog yang menekuni ya, studi secara lebih dalam gitu. Dan Tani Ali maupun yang lain itu sudah menunjukkan kontradiksi. Jadi pembangunan ini semu gitu ya. Dia mengatakan bahwa desa itu, masyarakat itu tidak dibiarkan secara alamiah, tapi diintervensi, direkayasa sesuai tujuan-tujuan, sesuai niat baik mereka, tetapi hasilnya tidak seperti yang diniatkan. Ya, jadi ini lalu pendekatannya kan sama tadi ya, ada yang diintervensi dari atas sama yang emansipasi. Sama juga itu pola yang istilahnya by nature dan by design ya. Kalau by design itu yang model teknokratik, yang diintervensi secara seragam dari atas, yang dilaporkan baik-baik saja itu ya. Kemudian yang by nature itu secara alamiah ya, secara kontekstual, yang hidup sesuai dengan dinamika dan kepentingan masyarakat setempat. Nah, oleh karena itu ini saya terus-menerus ini untuk menantang, melawan gitu ya. Dan ya kalau teknokrat kan pasti begitu, tidak akan ini ya. Jadi mereka kan kelihatan baik dan benar, dan itu dipuji oleh orang banyak. Jadi silau dengan pertunjukan, karena memang ya inilah yang namanya negara pertunjukan itu ya begitu. Bukan negara hukum yang demokratis, bukan negara yang berkedaulatan rakyat, bukan negara gotong royong yang dipikirkan Soekarno, bukan negara pengurus yang dipikirkan oleh Hatta. Tapi dengan proyek ini kita itu terjebak menjadi negara pertunjukan, bukan negara hadir yang dibayangkan oleh Jokowi untuk mengurus rakyat yang hakiki gitu. Tapi yang penting adalah laporan pertunjukan yang itu membuat silau orang, tapi di sisi lain itu adalah semu yang harus kita cerahkan, harus kita kritik, kita tantang supaya kita itu menjadi negara yang betul-betul negara, bukan hanya sekedar negara pertunjukan.